Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. 3, 2, 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, apa kabar juga buhan pian di sanak ulun sabarataan yang orang Banjar, orang Kalimantan Selatan? Jadi kisahnya hari ini ulun hendak bepandir bahasa Banjar aja sepanjang video. Mudah-mudahan buhan pian yang lain orang Banjar paham aja lah. Ding sana ulun sabarataan yang insya Allah dirahmati Allah. Di video kali ini ulun membawa buhan pian untuk ziarah virtual ke kota Shibam. Nah, di mana pulang itu Shibam, Jar? Nah, lokasinya itu ada di provinsi Hadramaut, lebih tepatnya di sebelah selatan negara Yaman. Nah, jadi buahnya lah, kota Shibam ini adalah salah satu juga termasuk kota kuno, kota tua yang ada di provinsi Hadramaut. Yang Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallahnya, Shibam ini merupakan sebuah kota yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Nah, kenapa yuk jadi termasuk situs warisan dunia UNESCO? Karena seperti nang buan pian lihat di video ini, di kota Shibam banyak banget rumah-rumah yang terdiri dari tingkat-tingkat gedung-gedung pencakar langit, Dan yang subhanallahnya, ratusan rumah itu terbuat dari lumpur atau kita menyambetnya lah tanah liat, Jar. Nang dicampur lawan rerumputan atau jerami. Subhanallah. Nah, salah satu hikmahnya juga kenapa di daerah Yaman ini jarang turun hujan, mungkin itu tadilah karena bangunannya banyak yang terbuat dari lumpur atau tanah liat tadi. Subhanallah, Allah Ta'ala baatur banar lah. Jadi kada rancak hujan, paling hujan setahun sekali mungkin lah. Soalnya kadang-kadang kita membayangkan kayak apa kalau terjadi hujan di daerah Yaman, sementara bangunannya itu terbuat dari lumpur atau tanah. Dan subhanallahnya lagi, walaupun jarang turun hujan, tapi air tetap mengalir deras dan masih banyak juga pepohonan-pepohonan hijau yang ada di daerah sini. Nah, setelah melewati kota Shibam, kita lanjut ke Mashhad. Di Mashhad ini kita akan berziarah ke makam Al-Habib Abu Hasan Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas. Beliau dilahirkan di Huraidah, Hadramaut pada malam Jumat Rabiul Tsani tahun 1121 Hijriah. Kemudian beliau wafat di Mashhad pada tahun 1172 Hijriah pada usia 51 tahun. Dan di antara kitab karangan beliau yaitu Adiyatul Haniyah dan Al-Qirtas fi Manaqibil Attas yang merupakan kitab paling termasyhur di antara karya beliau yang lain. Bernama Al-Atiyah Al-Haniyah. Ya, di situ Masya Allah kita beliau penuh dengan doa-doa. Ya. Dikatakan jangan sampai ada rumah yang tidak mempunyai kitab itu, karena kita itu penuh dengan doa, anjuran-anjuran dan nasihat-nasihat beliau. Dan beliau ini aslinya dari kota Huraidah, ya. Karena kakek beliau juga aslinya dari Huraidah, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau ini salah satu cucunya cicit atau bawah lagi Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dulu di kota ini kota namanya kota Mashhad ya, dikatakan juga pintunya Wadi Doan ya, pintunya lembah Doan. Kita dengar tentang Doan, banyak wali-wali di dalamnya. Ini kota yang pertama bagaikan pintu bagi Wadi Doan. Dulu kota Mashhad ini dikenal dengan kota begal. Ya, dulu serang orang kalau mau lewat sini sangat takut ya, karena saking banyaknya begal. Orang mau ke Mutala, orang mau ke Aden, kadang ada yang lewat sini. Siapapun yang lewat biasanya dibegal. Sampai datang di zaman Al-Habib Abu Bakar Al-Adini bin Abdullah Al-Andalus. Ketika beliau berangkat ke kota Aden, beliau mampir ke sini, yang melewati tempat ini, subhanallah beliau pun juga dibegal.
Ya, beliau kasihkan semua harta-harta yang diminta, beliau kasihkan, dan beliau berkata, insya Allah akan datang suatu hari dari anak cucu kita yang akan pindah dan tinggal di tempat ini di yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempat ini akan dirubah sama beliau dari tempat yang seram menjadi tempat yang paling aman dan tempatnya kota ini. Subhanallah, ketika datanglah Ali bin Hasan masuk ke kota ini dan dirubahlah kota ini aslinya seram dan dirubah menjadi kota yang aman. Dan subhanallah, dari seluruh kampung kota orang-orang dari sekitar kota Masyhad ini datang ke kota Masyhad untuk menuntut ilmu berkatnya Habib Ali bin Hasan Al-Attar. Salah ini awali satu sama lain, saling ada seperti ada sambungannya. Ini masih bicara tentang wali ini, di sini akan datang wali terus. Di sana Ali bin Hasan juga di sini mempunyai sumur ya. Beliau ketika pindah sini, beliau robah tempat yang menjadi kota ilmu dan beliau bangun sumur, bangun masjid yang ada di sebelah, dan beliau bangun sumur dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah agar sumurnya ini mempunyai khasiat ya, khasiat seperti air Zam-Zam, yang ada sir seperti sir yang ada di sumur Zam-Zam ada di sumur beliau. Subhanallah, doa beliau mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau memberi nama sumur beliau dengan Bi'rus Shifa. Banyak orang datang sini mengambil air minum dengan niat menyembuhkan penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga berkat kedatangan beliau ke tempat ini diadakan seperti acara selamatan mengingat kedatangan beliau pertama kali beliau masuk ke kota Masyhad ini ya, di tanggal 13 Rabiul Awal. Itu bukan acara haul beliau, tapi itu acara adalah memperingati masuknya Habib Ali bin Hasan ke kota Masyhad, yang mana di situ di awal hari itulah beliau merubah tempat ini jadi tempat yang mulia. Ada Habib Ali bin Hasan Al-Attar. Di sebelah beliau itu ada motor Syekh Umar bin Afif. Beliau ini juga luar biasa. Beliau bukan dari keturunan Nabi, tapi beliau salah satu pecinta Nabi dan pecinta keturunan Nabi. Beliau ini kelebihan beliau adalah suka jual beli banjir. Nah, di sini kan susah hujan. Jadi kadang kalau sudah yang ini bin Ali bin Hasan, anak beliau. Jadi yang bin Asif ini yang punya karomah, kalau minta hujan seberapa mau minta datang hujannya. Kalau minta satu kolam datang satu kolam, kalau datang satu drum minta datang, tapi beli. Dua kolam, hanya 2 kolam, tapi dibayar sesuai di sana. Subhanallah, bisa ngatur air hujan gitu. Tadi ini dengan keberadaan Nabi Ali, perampok-perampok ataupun begal-begal yang mengambil barang-barang yang lewat sini, yang dulunya orang takut lewat karena ada beliau, akhirnya semuanya jadi aman gitu. Dengan berkat, yaitu ahlu baitin Nabi, amal ardi fadzakir. Gak ada yang berani tinggal di sini. Jangankan tinggal di sini, lewat aja nggak berani, apalagi tinggal di sini. Jadi dengan keberadaan beliau akhirnya aman dan menjadi tempat yang berkah. Dan di sini juga termasuk forum cabangnya Rubat Tari sebelah sini, Masyhad forum Rubatnya Tari besar ini. Beliau juga yang mensyaratkan yang mengarang kitab Al-Qirtas, dia mana gitu Habib Al-Attas. Banyak karangan-karangan beliau itu selain Al-Qirtas. Di salah satu kemuliaan beliau membuat satu sumur gitu ya. Jadi satu sumur di sebelah kita ke sana ada sumur, yang sumur itu kita minum airnya rasanya persis dengan air Zam-Zam, ada lemak-lemaknya, ada manis-manisnya, dan sirnya seperti air Zam-Zam. Malah kata satu riwayat katakan sumber itu katanya nyambung sampai ke Zam-Zam di Mekah. Ya, katanya ada orang yang sebut
dan rasanya memang terasa enak sekali. Belum kemarin minum 2 botol itu ya, terasa enak ya. Nanti kita ke sebelah sana setelah ini. Ini salah satu yang menjadikan sebab amannya kota Masyhad ini dan menjadi kota yang benar-benar diadakan setiap tahun sekali ya, seperti ziarah selamatan gitu. Bisa 3 hari ya. 3 hari ya, selama di sini acara berbagai macam acara akhirnya jadi berkah. Dan tempat ini pernah dibom ya, pernah dibom oleh orang-orang Wahabi ya, ayah orang-orang yang tidak kenal, tapi alhamdulillah tetap tidak berubah. Atasnya aja bangunan itu, kubahnya enggak. Oh, kubah sebelah kanan itu. Tapi ini semangat kubahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Di sana kulun sabarataan nang insyaallah dirahmati Allah, sebagaimana tadi nang dikisahkan oleh Habib Zaki dan Aba Guru Syarazi bahwa di dekat makam beliau ini ada sebuah sumur yang dibuat oleh beliau, oleh Habib Hasan Al-Attas, dan diberi nama Bi'rus Syifa. Banyak orang mengambil air di Bi'rus Syifa ini dengan niat minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi lah ulun menyebutkan dengan niatnya minta kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya ada di video ulun ini ada yang komen bahwa ini perbuatan syirik, jar. Kenapa minta kesembuhan pada benda? Nah, kita tidak Hanta campur-campur bahasa ulun sudah. Kita kadarnya minta kesembuhan lawan benda pang, itu namanya syirik dan sangat dilarang dalam agama Islam. Tapi kita tabarruk, mengambil berkahnya dari orang alim, dari ulama, dari Al-Habib. Mudah-mudahan dengan tabarrukan kita ini kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kemuliaan dan karamah yang beliau-beliau itu miliki. Dan bujur ujar Aba Guru Syarazi tadi, ternyata banyu Bi'rus Syifa ini asli rasanya beda lah, lain lawan banyu-banyu nang lain, agak kayak sedikit berasa banyu Zam-Zam tenang, kayak ada lamak-lamaknya. Kalau ujar iklan tuh kayak ada manis-manisnya. Buan pian sebarataan ding sanak ulun yang menonton video ini, apalagi nang like, subscribe, share dan mengomen di video ini. Ulun doakan mudah-mudahan kita sabarataan bisa berziarah ke Tarim Yaman Hadramaut, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah tidak hanya sekali tapi berkali-kali insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kiranya ini saja dahulu video dari ulun. Kita akan lanjut lagi di part berikutnya. Jangan kada ingat subscribe, like, komen, dan share video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf hari ini suara ulun agak mingsang karena hidung lagi balilihan. Doakan mudahan lekas sembuh. Amin. Terima kasih yang sudah menonton. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.